Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Kita mulai dari SAUSD. Jadi ketika kita perhatikan di weekly, kalau kita lihat perjalanan weekly, dia mengambil dari liquidity, ya, sell set liquidity, kemudian naik, ya, naik sampai area liquidity, kemudian naik lagi, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah area penting, adalah area based liquidity sebagai liquidity eksternal, ya. Kemudian kita turunkan di daily, ya. Jadi kalau kita lihat di daily, dia ngebreak ini, ya, ngebreak ini bentur dari order block, ya. Dan di sini ada area order block ini, dan ini sekarang kita jadikan pantauan untuk cari untuk entry, ya. Jadi kalau kita lihat, kita kemarin ada entry di area sini karena dia mengambil dari order block di daily, ya, order block di daily dengan target TP di sini adalah mitigation block, ya. Dan sekarang kita perhatikan, ya, kita perhatikan di sini dia ambil dari liquidity, kemudian ngambil fair value gap, kemudian turun. Jadi ini kemungkinan turun sampai area sini, ya. Untuk sampai area sini, kalau liquidity internalnya ini ada liquidity, ya, kemungkinan dia ambil liquidity ini, kemudian di sini ada order block, ya. Di sini ada order block. Ini kalau kita turun, kita akan cari peluang buy, ya, di area ini, dan kita cari konfirmasinya, nah, seperti ini. Jadi ini order block ini, mitigation block udah diambil. Jadi kemungkinan kalau turun dia bisa sampai area ini karena dia ambil dari liquidity ini. Dan selanjutnya kita lihat di weekly, ya. Weekly, kalau misalnya dia turun, dia naik, ya, kita tunggu di area based liquidity. Ini adalah area point of interest, ya. Jadi ini dua, kalau dia naik sampai sini kita akan tunggu, kita cari area sell di based liquidity, kemudian kita cari peluang entry juga di area ini. Namun bisa jadi, ya, bisa jadi dia turun, ya, turun, bisa jadi dia
ya. Bisa jadi dia turun sampai area ini karena ada area OTE di sini. Ya. Selanjutnya kita perhatikan di USD CAD. Ya. Jadi dia ambil liquidity ini, ya, liquidity ini juga liquidity ya. Ini area liquidity, ngambil liquidity kemudian naik. Dan kalau kita lihat di daily, ini juga kita anggap liquidity grab, turun ya. Ya, kita kemarin cari entry di area sini ya, entry kita di sini. Kemudian kita coba lagi entry di area ini ya, namun tidak terfill. Selanjutnya kita jadikan ini adalah point of interestnya ya, kita jadikan ini adalah point of interest untuk cari sell, karena dia adalah area premium. Ini adalah area premium dan ini area diskon. Jadi kita entry ketika dia masukin area premium dan adanya konfirmasi. Ya, selanjutnya EUR USD. Kalau kita perhatikan EUR USD ini, kita lihat perjalanan dari weekly. Ya, dia ambil liquidity ini kemudian naik. Kemudian turun, ngambil ini, ya. Ini adalah order block, kemudian naik. Dan ini adalah area pantau kita, point of interestnya, namun tidak ada reaksi dari penurunan. Kita perkecil di H4 ya. Di H4 dia naik ini, ngebreak ini, membuat market structure shift ya. Kemudian ambil dari order block, naik ya. Next ini ada fair value gap dan ini tidak diambil. Kemudian naik lagi, di sini membentuk order block dan fair value gap. Dan dia membuat di sini, dia membuat fair value gap kemudian naik. Dan sebenarnya sekarang dia sudah berada di area premium ya. Jadi kita tunggu diambil ini tidak direspek. Ini sempat direspek namun tidak ada konfirmasi entry ya, bahkan dia ambil dari fair value gap. Jadi kita akan pantau di area sini, di area sini sebagai area buy set liquidity ya, buy set liquidity. Dan ini bisa kita lihat internalnya ya. Kita akan turun sampai sini ya, kita perhatikan nanti dan kita pantau di area buy set liquidity ya. Selanjutnya di USD CHF ya. Kalau kita lihat di weekly, dia ambil dari fair value gap ya.
dia ambil dari fair value gap kemudian turun. Ya, dia turun. Kita entry di area sini kemarin. Kemudian turun, kita TP di kisaran fair value gap di sini. Kemudian turun lagi ngambil order block. Jadi gini, kemungkinan bisa jadi dia naik turun ya, turun sampai area sini. Ini bisa jadi setengah dari fair value gap. Ya, bisa jadi setengahnya dari fair value gap. Dan sekarang dia ambil ini order block, ambil liquidity. Dia ambil liquidity, bisa jadi ini dia turun langsung ambil area ini, atau dia naik lagi ambil area ini ya, ambil liquidity ini kemudian turun sampai area sini. Ya, jadi kita bisa tunggu di area ini ya, di area ini kita bisa tunggu di area ini naik dulu, kemudian buat manipulasi di sini baru kita sell. Dan ini sebenarnya dia membuat ini, namun posisinya ini tidak terlalu bagus ya, kita tunggu aja di area yang lebih besar. Kemudian AUD USD ya, kalau kita lihat di weekly ya, dia sebenarnya ambil order block ini ya, dia ambil dari order block di weekly. Jadi dia berada di area posisinya adalah di area order block weekly. Jadi ini ada reaksi di area sini. Ini daily. Oke. Dan sekarang kalau kita perhatikan dia udah mulai ada penurunan ya. Ini SMT. Dan bisa targetnya adalah bisa di area sini. Ini saya tadi coba entry di area sini. Ini belum kesentuh ya, namun sudah turun ya, terlalu ngepas ya, harusnya di area sini. Ini akan lebih kena ya, nggak apa-apa, jadi kita masih coba nanti entry di area sini. Ini ada fair value gap, ini dia buat liquidity market structureship. Jadi kalau kita ini, kita coba, kita masih pertahankan area ini untuk entry sell karena point of interestnya ada di daily. Ini udah tinggi ya. Kalau kita ukur menggunakan Fibo, kita cari premium diskonnya, dia sudah berada di area premium ya, dengan target ini. Ini enggak kena ya, ini ada gap, ini adalah gap.
gap. Jadi kita bisa entry di area gap. Area gap. Oke, dia udah turun ya. Namun belum mengambil order kita. Selanjutnya GBP USD. Oke, di sini ada liquidity ya. Saya berharap dia ambil dari swing high di sini. Kita masih nunggu dia ambil swing high. Ya, meskipun ini udah ada sudah ada pergerakan turun ya. Kita berharap dia ambil ini kemudian turun. Dan ini adalah mitigasinya. Ini adalah area fair value gap. Kalau kita entry di sini berarti target kita di mitigation block, atau bisa jadi turun di area fair value gap. Ya, ini bisa kita jadikan acuan ya, untuk entry. Ini fair value gap. Oke, kalau ini fair value gap di weekly. Ini weekly ya. Ini swing ini kita anggap liquidity ini swing low. Kalau di weekly dia fair value gap ya. Kalau di daily ini swing ya, swing low. 4 nih kelihatan swing low-nya. Kalau di 4 ya, di sini ada fair value gap. Di bawah ini ada order block. Ya, ini adalah area-area yang penting ya. Jadi kita cari buy dulu, sell, dengan harapan adalah mensweep area ini dan membuat konfirmasi untuk entry. Ini juga sebenarnya area bagus ya. Namun belum sampai ambil dari liquidity. Ya, kita lihat nanti. Oke, ini bagus. Bisa ya, kita lihat nanti. Ini lebih ke volume imbalance. Kita bisa target sini order block atau fair value gap. Ini targetnya, target pertama. Jadi kemungkinan dia turun sampai area ini. Namun kekurangan ini dia belum mensweep dari swing high, tapi bisa kita perhatikan ya, kita bisa perhatikan nanti. Kemudian NZD USD ya. Ya, kalau kita lihat di weekly ya, ini adalah swing low. Ini buy set, sell set liquidity. Ini buy set liquidity.
masih marketnya masih set Y ya. Kita lihat di 4. Oke, dia masih berada di area set Y. Jadi kemungkinan juga kalau kita lihat dari strukturnya dia akan turun, ngambil dari liquidity ini kalau berdasarkan 4 ya. Kita bisa cari di ini ya. Kalau ini udah tidak fresh ya, karena dia ambil liquidity ini. Ini swing. Ini kemarin kita ada entry di sini ya. Kemudian naik. Target adalah order block sini. Sekarang kita tunggu di area di sini. Sell set liquidity, dan di sini ada fair value gap di daily ya. Ini fair value gap di daily. Dan ada juga order block ya. Ada dua area, order block dan fair value gap. Kita gabung ya, fair value gap dan order block. Berarti di sini. Oke. Selanjutnya Nasdaq. Nasdaq ini dia ambil liquidity ini. Dia ambil ya. Ini liquidity dia ambil, kemudian naik. Dia ambil liquidity ini. Dia naik, kemudian dia membuat ini fair value gap ya. Ini sudah tidak terlalu bagus. Ambil ini. Ambil ini. Ini masih 50-50 ya. Ya, kita coba nanti perhatikan di apakah ada area ya di atasnya sih. Oke, kita bisa ini perhatikan order block sini. Ini clean ya. Kita bisa lihat order block di sini. Jadi kalau kita lihat ya kemungkinan naik sampai area sini. Atau di sini dia turun karena dia ambil dari breaker block. Bisa jadi dia ambil dari order block ini kemudian turun. BTC ya, BTC ini naik tinggi. Karena apa dia naik ya, nih di daily dia ambil dari fair value gap ya. Ini kemarin udah kita pantau di area ini fair value gap, dan ini kita lihat kemarin di area ini namun tidak ada reaksi turun ya, bahkan ini lebih strong ya, strong naik. Ya, kalau kita lihat di H4 ini sebenarnya di ada order block, kita perkecil ya. Ya, dia ambil dari ini fair value gap dan order block kemudian naik ya. Ini adalah clean area. Ini order blocknya juga fresh ya,
kemudian dia ambil liquidity ini, ambil liquidity ya, kemudian turun, dia ambil dari fair value gap, baru naik. Kalau kita lihat kemarin kita coba entry di sini, kita batasin di area sini, ternyata ada perbedaan ya. Ini di apa ini, Binance, di Binance. Kalau Coinbase ya diambil ini, berarti entry kita, analisa kita kemarin sesuai ya, dia ambil ini kemudian naik ya. Namun tadi kalau di Binance, coba di Coinbase, di Bit ya sama ya, di broker juga seperti ini ya, ini ya sama di broker kita. Dan kita kemarin coba untuk cari peluang, ini tidak ada konfirmasi ya. Ya, ini ada IFG namun tidak ada konfirmasi sell ya. Dan ini kemungkinan naik ya sampai area sini. Ini juga kita bisa lihat ya, ada fair value gap ya. Kita cari nanti ini di area ini, area premium. Oke, kita lihat nih di area sini nanti. Ini tuh sudah tidak valid ya, jadi kita hapus. Kita tunggu di atasnya. Mungkin demikian analisa dan review, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.